Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Maulidia. Saya dari Fakultas Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah jurnalistik dan bagaimana perkembangan jurnalistik di Indonesia. Sejarah jurnalistik pertama datang pada zaman Romawi kuno. Pada zaman pemerintahan Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Pada zaman itu terkenal dengan Acta Diurna. Acta Diurna adalah sebuah papan atau biasa kita sebut dengan papan pengumuman atau majalah dinding. Acta Diurna diyakini sebagai produk pertama jurnalistik dan Julius Caesar disebut Bapak Pers Dunia. Isi dari Acta Diurna adalah kegiatan para senat dan hal-hal penting yang harus diketahui rakyatnya. Dari kata Acta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dari bahasa Latin yang artinya harian, diadopsi dari bahasa Prancis yaitu de jour, dan bahasa Inggris journal yang berarti catatan harian. Namun, jika kita lihat lebih jauh lagi dalam sejarah Islam, jurnalistik muncul sejak zaman Nabi Nuh, di mana saat itu ada kejadian banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh. Bersama sanak saudara, para pengikut saleh, dan segala macam hewan berada dalam kapal besar, sehingga Nabi Nuh tidak bisa melihat kejauhan. Untuk mengetahui apakah air sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara untuk keluar kapal dan memantau keadaan air. Dan akhirnya burung yang diutus itu pulang kembali ke kapal dengan membawa satu ranting pohon zaitun. Dan Nabi Nuh menyimpulkan bahwa air sudah surut. Dari fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar pertama kali di dunia. Dan kapal Nabi Nuh disebut kantor berita pertama di dunia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan jurnalistik di Indonesia. Perkembangan jurnalistik di Indonesia dibagi menjadi 5 golongan masa. Yang pertama, yaitu pemerintahan zaman Belanda. Yang kedua, pada masa pemerintahan Jepang. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Soekarno. Yang keempat, pada masa Presiden Soeharto. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemerintahan zaman Belanda. Pada zaman ini muncul surat kabar dengan judul Memories der Novels pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1688. Setelah itu, pemerintahan Belanda mendatangkan mesin cetak dari etnis Tionghoa. Yang kedua, yaitu pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, jurnalistik Indonesia mengalami tekanan yang sangat teramat karena surat kabar dipaksa menjadi satu. Hal itu tidak lain untuk mencapai tujuan utama Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Indonesia sangat kesulitan karena kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya untuk ditekan untuk mengikuti pemerintah Jepang pada zaman itu. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Soekarno.
Pada masa ini, surat kabar dijadikan pemompa semangat pada para pejuang kemerdekaan. Surat kabar ini mempunyai peran cukup penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan pelindung dari hasutan Belanda. Namun, pada saat kedudukan Indonesia semakin kuat dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Indonesia di dunia, peran jurnalistik mulai goyah. Surat kabar digunakan alat manuver politik untuk menyerang lawan politik supaya mendapatkan kekuasaan. Banyak surat kabar yang dibredel karena dianggap melawan pemerintah, dan tidak sedikit pula wartawan yang ditangkap karena dianggap mengancam pemerintah, padahal mereka hanya menyatakan kebenaran. Saking memburuknya kondisi jurnalistik yang ada di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1958 dianggap sebagai hari matinya kebebasan pers Indonesia, dengan makin banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan wartawan ditangkap. Yang keempat, pada masa Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa demokrasi liberal, di mana sangat pengaruh dengan kebebasan pers di Indonesia. Pada masa ini, setiap orang yang memiliki modal, mereka bisa menerbitkan sebuah media surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan dari pihak manapun. Dengan begitu, masyarakat Indonesia, terutama kalangan jurnalis, lebih bebas dalam menyuarakan pendapat. Namun, justru karena itu, setiap surat kabar dan majalah berlomba-lomba untuk menerbitkan tulisan yang sebanyak-banyaknya dengan agak mengesampingkan mutu dan kualitas, sehingga tidak banyak media berkualitas dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan sebagainya. Bahkan, orang lebih memilih koran bekas RDV dari Belanda daripada koran baru saat itu. Selain itu, ada juga permasalahan baru, yaitu munculnya media yang berisi konten pornografi yang bebas disebarluaskan karena tidak ada pembatasan mengenai hal itu. Karena keadaan semakin memburuk, terjadi fitnah di mana-mana dan perang pena, pemerintah membuat peraturan sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari awal jatuhnya Soeharto sampai saat ini. Perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ini ditandai dengan adanya kebebasan pers, di mana surat kabar atau majalah itu dapat terus berjalan tanpa surat pengesahan dari SIUPP. Jurnalistik Indonesia berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Misalnya dari media cetak adalah majalah dan koran atau surat kabar. Dari media elektronik atau digital yaitu radio atau acara yang menghiasi layar TV. Dari internet kita bisa mengakses melalui komputer atau handphone, di mana keberadaan bisa mencakup ke daerah pelosok dan lebih mudah kita mengetahui informasi terkini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Satu yang saya tekankan di sini, ada jurnalis yang tidak bertanggung jawab, membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta. Maka dari itu kita harus tetap berpedoman kepada undang-undang yang telah dibuat. Di sini itu saja yang dapat saya
jelaskan. Saya Dina Maulidiah, undur diri dan terima kasih.